Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, kita lihat ya hari ini IHSG turun gitu, turunnya tapi menurut gua low volume. Dan kalau misalnya kita ngeliat juga ya teman-teman, isi IHSG ini totalnya aja cuman market reguler itu 8,5 triliun. Jadi emang low volume, penurunan dia 0,29%. Ya. Lalu di pasar nego 1,2 T. Jadi totalnya aja masih di bawah 10 T. Jadi sebetulnya penurunan ini adalah hal yang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari chartnya IHSG, kita ngelihat bahwa IHSG masih bagus lah, masih cukup bagus. Dia tinggal tungguin aja apakah dia berhasil nge-break 7.000 ya. Hopefully dia bisa nge-break di candle yang kemarin tanggal 20 September, kepentok lagi di 7.046. Ya, tapi hari ini penurunan sangat wajar sih menurut gua. Ya justru kita mau lihat nih saham-saham mana yang menarik gitu buat kita incar. Nah, sebetulnya ada dua saham yang waktu itu udah sempat gua bahas, tapi gua mau bahas lagi karena sekarang nih momentumnya lagi ada lagi nih. Kita coba lihat lagi BRPT. Walaupun sebetulnya teman-teman yang udah nonton ini waktu di hari Selasa atau Senin udah take profit nih ya, 13% tuh. Karena kita belinya di sini nih, di 1310. Nah, kenapa menarik lagi? Kita mau lihat karena si BRPT ini masih saking kencangnya gitu ya. Dia mau nge-break lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin lagi ya, kalau misalkan kalian masih punya saham BRPT-nya ya buat averaging up, tapi kalau belum kita bisa tunggu lagi nih. Dia lagi bikin triangle. Ya. Kalau dia nge-break, kita hitung targetnya dari sini. Kalau besok dia nge-break gitu ya, target di 1600. Oke. Kalau misalnya kita pakai teori Fibonacci extension dari analisa kita yang lama di video yang sebelumnya, itu target bisa ke sini 200. Ya, di 1660. Nah, kalau udah sampai situ biasanya kalau emang saham itu kenaikannya nggak cukup strong, udah turun pasti. Nah, pergerakannya kan menarik sih BRPT. Waktu tanggal 15% dia naik 10%. 18 September kena resist dia doji. Terus pergerakannya tipis-tipis nih. 0%, 0,7%. Hari ini naik 2,4%. Jadi kalau dia besok nge-break, menurut gua BRPT ini cukup baik gitu ya. Tapi ingat, ini dia saham udah naik kenceng. Ya udah naik kenceng. Jadi jangan masuk gede-gede banget. Kita juga harus ukur resiko kita. Nah, kalau teman-teman lihat ya, dari stokastik dia berada di area jenuh beli. Tapi belum dead cross ya, teman-teman perhatiin belum dead cross. MACD strong uptrend banget. Histogramnya 22, nih line-nya aja 114. Ini strong banget nih. RSI strong banget sampai ke angka 84, dia kuat banget. Foreign akumulasi selama 3 hari nih. Teman-teman lihat, selama dia pergerakannya tipis-tipis, foreign akumulasi. Hari ini naik 2%, foreign akumulasi 32 miliar gitu. Jadi menurut gue BRPT cukup bagus nih. Kita bisa punya plan hari ini high-nya itu di 1500 ya. Mungkin kalau misalkan besok dia nge-break dari 1505 atau 1510 ya, kita bisa entry gitu dengan targetnya di sini dulu ya. Target triangle 6%, potensinya yang pertama. Stop loss nggak usah sampai segini, sampai kalau dia bikin lower low menurut gue udah cukup lah 6%. Jadi risk and reward 1:1. Ya kalau teman-teman mau ngitung stop loss menggunakan dengan ATR gitu ya, teman-teman bisa lihat ATR gue biasa pakai 20 hari. ATR itu di 60, harga 60. Jadi kalau misalkan kita hitung 1510 kurang 60 berarti stop di 1450. Ya. Ini kita di mana nih? Nah, cuman kan kalau 1450 berarti di sini nih. Nah, di sini ya. Nah, biasanya gue adjust. Kalau dia bikin lower low, makanya gue agak ke sini. Nah, jadi di 1430. Oke, karena dia low-nya 1435. Risk and reward 1:1,2 ya. Tapi kalau misalkan dia benar capai ke 1600 ya lebih mantap lagi ya, risk and reward-nya kita berarti 1:2, 10% ya. Jadi ini untuk BRPT teman-teman.
Nah lanjut, satu lagi sahamnya si PGO. Saham yang maksudnya satu lagi nih saham yang kita udah pernah bahas gitu ya. Kita mau si PGO kan kita udah beli ya kemarin ini, udah take profit. Cuman kita belinya di sini, sorry, kita belinya di sini. Dia break, beli ya kan. Terus gua kemarin sempat analisa mau beli lagi gitu. Kalau dia high break gitu. Kemarin, pas hari ini gua kebeli. Tadi banget gua kebeli. Jadi kebelinya di mana? Di harga ini. 1550. 1550 kebeli. Hari ini close-nya kan 1570. Jadi masih floating profit 0,5%-an lah ya kayak gitu ya. Dengan target nggak muluk-muluk teman-teman. Sampai ke Fibo yang di sini aja 1645. Stop loss-nya tapi emang lebih lebar ya, stop loss-nya lebih lebar. Maka dari itu money manajemennya harus dihitung. Nah, dana yang gue masukin ke PGO sama nanti kalau ke BRPT pasti udah beda karena risk and reward ratio-nya udah berbeda. Kalau ini 1:0,65 gitu. Tapi momentumnya PGO menurut gue masih ada banget. Kenapa? Sama RSI-nya juga kenceng 72 ya. MACD-nya juga masih area plus banget ya. Terus stokastik walaupun berada di area jenuh beli, tapi ini dia good banget karena teman-teman lihat, selama dia naik 15%, 8%, volumenya melonjak gila. Tapi waktu penurunan dia di tanggal 19 dan tanggal 20, volumenya cetek banget. Jadi kayak pengen buang penumpang doang gitu. Dan hari ini dites mantul 4% dengan volume yang rata-rata 20 hari. Jadi menurut gue momentumnya si PGO ini masih ada banget. Terkait EBT gitu ya. Ini masih ada banget. Kita masih bisa nih punya peluang buat ambil berapa persen dari PGO ini. Kalau misalkan dia ngebreak dari 1645, maka PGO seperti teori Fibonacci extension bisa menuju ke 1940. Ya, kita tinggal lihat aja nanti. Ya. Hopefully abis dia ngebreak dia koreksi dulu ke sini biar kita dapat harga best price banget gitu. Oke, jadi ini untuk PGO. Teman-teman, disclaimer on ya. Tetap teman-teman lihat lagi. Jangan semua analisa gue teman-teman main ikutin beli gitu ya. Teman-teman wajib analisa lagi. Oke, nah lanjut ke saham berikutnya teman-teman. Nah, yang ini NCKL. Nah, NCKL sebetulnya waktu itu kita sempat bahas ya. Lupa, waktu itu gue share di Telegram. Pokoknya tuh ada tandanya tuh. Kita udah take profit lah ya 5% waktu itu. Udah take profit. Terus ini gue hapus biar nggak bias. Ini target triangle udah tercapai gitu kan di 1000. Nah tapi ketika dia naik di 14 September 10%, teman-teman perhatiin ini pergerakan yang menarik. Dia bikin triangle. Tapi nggak boleh langsung beli dengan catatannya. Dia bikin begini. Dia berusaha nih sideways yang begini sebetulnya enak gitu ya. Tapi kalau dia jebol support bahaya ya. Jadi makanya gue nggak pernah usulin teman-teman langsung beli begitu. Tunggu dia breakout dikit. Oke. Nah, begini kan si NCKL, teman-teman lihat RSI-nya juga masih cukup bagus ya di area 7065. MACD masih bagus, masih plus. Teman-teman lihat tuh. MACD-nya plus ya. 34, cuman saking kecilnya nggak terlalu kelihatan. It's okay. Stokastik berada di area jenuh beli. Belinya kapan NCKL? Kalau misalkan kayak gini. Belinya ntar kalau dia nge-break triangle dia ke atas. Ya. Walaupun untuk NCKL sendiri ini kan saham-saham baru IPO ya teman-teman. MA100 aja belum kelihatan tuh. Targetnya ya cuman sampai sini doang sih sebetulnya di 1180 gitu ya. Kalau misalkan kita bikin plan, kalau dia break hari ini kan close di hari ini merah ya, minus 1,3. High-nya dia di 1145. Jadi kalau kita set up nih ya, kalau dia break 1150, gue mau beli gitu. Dengan target tipis sih ya. Cuman 2,5% gitu. Dengan stop loss terlalu besar stop loss ya. Nah, ini kalau plan yang gue usulin sih begini, cuman sebetulnya let profit run aja sih dengan catatan ke support yang di sini itu. Sini itu. Ya, ini areanya nih. Bisa gak ke situ? 9%. Kalau break kemungkinan besar masih ada potensi. Kalau break.
Ya tapi teman-teman pasang trailing stop aja kalau misalkan udah floating 2% gitu. 1180 pasti banyak goncangan tuh. Ya penurunan dia pas naik volumenya kencang, turunnya juga low volume kok. Hari ini volume lumayan besar sih dikit. Nah jadi jangan tangkap pisau jatuh. Nah kalau menurut gue sih jangan tuh teman-teman bilang di 1100 aja lah gue beli. Sebetulnya boleh gak? Ya boleh. Yang penting stop loss ketat ya. Misalkan teman-teman tangkap 1100 udah. Kalau dia jebol support ini 2% gue jual. Boleh gak? Ya boleh aja. Yang penting buat kalian yang buy on weakness, buy on support kayak gitu ya jangan takut stop loss gitu. Wah, stop lossnya ntar ya begitu. Jangan gitu ya. Jadi ini untuk NCKL. Ya, bagikan pendapat kalian mengenai saham ini juga ya. Nah lanjut nih, satu lagi MBMA. MBMA juga sama IPO. Nah cuman dia menarik. Waktu itu kita lihat gitu dia bikin cup and handle ya. Waktu itu gue udah sempat beli di sini, jual sini. Terus mau beli lagi kan. Waktu itu ini kita tarik, dia breakout nih kemarin tanggal 18. Cuman sayangnya gue kelewat ini, jujur gue kelewat. Jadi nggak dapet nih, harusnya padahal beli tuh. Nah cuman menariknya habis dia breakout dia sideways. Dan target cup and handle besar dia itu masih ke area 965. Ya jadi masih area 965. Nah kalau misalkan buat MBMA sendiri, kita lihat aja teman-teman RSI-nya masih kuat banget 70. Stochastic dia jenuh beli tapi udah mau golden cross. Udah mau dead cross, sorry. Udah mau dead cross, MACD masih strong lah. Nah, penurunan dia sideways begini volumenya kecil dibanding ketika dia membludak breakout. Jadi menurut gue masih ada momentum buat MBMA. Targetnya sampai ke 965. Nah belinya di berapa? Nah jujur kalau di MBMA ini kita lihat aja base price ya. 1, 2, 3 hari, selama 3 hari ya, selama dia ngebreak. Rata-rata orang investor belinya di berapa sih? Sini ya. Big distribusi. Rata-rata mereka itu di 916 ya, kurang lebih sama tuh 915 ya. Kalau misalnya kita ngelihat ditambah sampai tanggal 18 September, rata-rata mereka di 906. 906 itu di area sini nih. Ya di sini. Di resist di sini. Price-nya. Nah, jadi kalau besok emang dia kasih turun lagi ke sini dan ada pantulan, ya boleh kali ya kita beli gitu. Ingat, saham-saham yang udah jalan kayak gini, risknya harus siap risk. Tapi nggak terlalu besar sih ini kelihatannya tuh. Cuma 3% kalau dari kita beli di 905, ikutin base price. Dengan target 965, 6%. Jadi risk and rewardnya 1/2. Ya 3% sama 6%. Nah itu analisa kita pada hari ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Mana yang paling menarik menurut kalian? Boleh bagikan pendapat kalian ya di kolom komentar YouTube ini. Dan jangan lupa buat join di Telegramnya. Oke semuanya, see you in the next video. Bye-bye.